Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dan memudahkan kita untuk belajar pada pertemuan kali ini. Dan juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan pertemuan kita yang telah lalu, kita telah membahas tentang ciri-ciri kecilnya mau datang hari kiamat. Dan yang kemarin ada sedikit mungkin menyinggung juga ciri-ciri besarnya datang kiamat. Untuk ciri-ciri besar datangnya kiamat, kalian bisa baca di buku kalian masing-masing. Itu mungkin gak perlu saya jelaskan. Langsung kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, bagaimana gambaran pada hari kiamat itu seperti apa. Nah, di buku ini dijelaskan kejadian kiamat itu digambarkan seperti ini. Salah satunya itu benda-benda langit hancur. Entah benda-benda langit itu seperti matahari, bulan, bintang dan lain sebagainya, semuanya hancur. Nah, dan yang kedua, air laut dan air sungai meluap. Itu artinya apa? Banjir, tsunami. Yang selanjutnya, manusia berlarian bagai laron berterbangan. Wah, jadi kocar-kacir kita nanti. Seluruh umat manusia kocar-kacir kesana kemari, gak beraturan. Sampai-sampai diumpamakan seandainya ada seorang ibu yang menggendong anaknya, maka ketika terjadinya hari kiamat, anak tersebut akan mereka lempar. Kenapa? Karena saking takutnya mereka ingin lari daripada bencana hari kiamat. Saking paniknya mereka sampai anak kesayangan sendiri itu dilempar gara-gara memperlambat larinya. Bahkan diumpamakan juga seandainya ada orang tua yang membawa anaknya untuk lari daripada tsunami atau banjir bandang tersebut, lari ke atas bukit, maka ketika di atas bukit orang tua dan anaknya tersebut aman dari tsunami, ternyata tsunaminya naik sampai bukit, sampai kaki, terus naik lagi sampai dada, sampai leher. Ketika sudah sampai hidung mereka, ingin ujung terakhir udah, maka anaknya yang diinjak oleh orang tuanya agar dia selamat. Saking perihnya, saking besarnya bahaya bencana hari kiamat itu, sampai segitunya. Selanjutnya, gunung-gunung bertebangan sebagaikan kapas. Nah, jadi gunung hancur, meledak. Dan juga gempa yang dahsyat. Intinya hari kiamat itu adalah bencana yang sangat dahsyat, yang mana kedahsyatannya itu mungkin susah untuk kita bayangkan. Tapi sedahsyat-dahsyatnya hari kiamat, lebih dahsyat lagi neraka. Nah, ini ada tahapannya. Ada step by stepnya sampai nanti kita, apakah kita ke surga ataukah ke neraka, itu ada stepnya. Yang pertama stepnya adalah alam barzah. Nah, jadi ketika kita udah meninggal dunia, maka kita akan berada di alam barzah namanya. Sambil menunggu datangnya hari kiamat. Nah, ketika datangnya hari kiamat, semua umat manusia sudah mati semua. Nah, maka
naiklah ke step berikutnya, yaitu kepada hari kebangkitan atau yaumul ba'ts. Nah, jadi kita semua manusia dibangkitkan dari alam barzah. Jadi alam barzah itu seperti ruang tunggu sampai menunggu hari dibangkitkan. Nah, jadi orang-orang yang telah meninggal sekarang itu mereka ada di alam kubur, alam barzah, ruang tunggu mereka. Tapi di ruang tunggu tersebut juga bisa mendapatkan nikmat, bisa juga mendapatkan bisa mendapatkan musibah, bencana juga, bisa mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala juga. Setelah dibangkitkan, kita akan dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Jadi semua manusia yang lahir dari Nabi Adam sampai umat manusia yang paling terakhir nanti matinya akan dibangkitkan secara bersamaan dan dikumpulkan di tempat yang sama. Loh, emang muat? Muat. Walaupun bermiliar-miliar manusia, semuanya muat. Di manakah itu? Di tempat yang kita bijak ini. Namanya apa? Bumi. Nah, semuanya akan dibangkitkan di tempat mereka dikuburkannya. Misalkan Ustadz dikuburkannya di kota A, maka nanti ketika dibangkitkan Ustadz juga akan berada di kota A, dibangkitkan, nanti digiring ke padang mahsyar. Yang mana padang mahsyar itu adalah suatu tempat yang luas dan datar. Nah, jadi nggak ada tempat bersembunyi. Nah, di mana? Itu adalah di bumi juga. Jadi bumi ini sangat luas. Walaupun nanti dari zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW yang umatnya sangat banyak ini dikumpulkan, itu nggak penuh juga. Artinya muat. Nah, mungkin kita pikiran bumi ini katanya bakalan nggak muat jika tetap banyak orang-orang yang terus melahirkan, nanti nggak muat. Nah, tapi kenyataannya dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan, dibangkitkan di tempat kita ini pada mahsyar, nantinya akan menjadi pada mahsyar, itu muat. Kenapa muat? Karena Allah yang bikin. Bumi ini Allah yang bikin. Kalau manusia yang bikin pasti banyak kekurangannya. Tapi kalau Allah yang bikin itu sempurna. Maksudnya nggak bakal ada kekurangannya. Oh, entah bumi nggak muat. Selanjutnya hari perhitungan atau penimbangan amal. Jadi setelah di padang mahsyar kita ditampilkan apa-apa yang pernah kita lakukan selama hidup kita. Setelah ditampilkan semua yang pernah kita lakukan dari kita lahir sampai kita meninggal dunia, nah maka dihisaplah amal perbuatan kita yang ditulis dalam buku yang dicatat oleh malaikat munkar dan nakir. Nah, buku tersebut jika nanti kita menyerahkannya dengan tangan kanan, maka itu berarti pertanda baik yang mana akan mendapatkan surganya Allah. Tapi jika kita menyerahkannya dengan tangan kiri kita, maka itu naudzubillah min dzalik, maka akan pertanda buruk bahwa akan mendapatkan neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, semoga kita nanti menyerahkannya dengan tangan kanan. Menyerahkan tangan kanan. Oh, surga. Nah, gitu. Menyerahkan tangan kiri langsung horor rasanya. Nah, ya udah, pakai tangan kanan aja Ustaz. Enggak bisa, itu nanti otomatis auto menyerahkannya. Entah kanan atau kiri. Kalau nanti perbuatannya banyak yang baik, nanti pakai tangan kanan. Kalau banyak yang buruk, pakai tangan kiri. Dia akan ditimbang juga perbuatan kita. Nah, tapi setelah itu barulah masuk
ke surga atau ke neraka. Nah, yang perlu kita perhatikan, kita sebagai umat muslim yang berpegang teguh kepada dua kalimat syahadat, Allah adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul kita, maka itu berarti dia telah memegang kunci surga, bahwa dia bakal masuk surganya Allah. Nah, walaupun dia banyak dosanya, selama bukan dosa yang bukan musyrik, selama bukan dosa yang membuat dia musyrik, enggak. Tapi kalau dosa-dosa yang lain itu dia bakal tetap masuk surga, tapi dia bakal dibersihkan di neraka. Dosa-dosa tersebut akan dihapus lewat neraka dulu. Jadi di neraka dulu entah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun di neraka, sudah habis dosanya baru dia bakal masuk surganya Allah. Nah, jadi surga itu bersih, tempat orang-orang bersih. Kalau masih kotor ke neraka dulu. Sama seperti lemari baju, kalau baju kita masih ada lumpur-lumpurnya, bekas kita main bola, banyak keringatnya, kita lipat atau kita gantung dalam lemari, itu pasti dimarahin orang tua nanti. Ini kenapa nih? Nah, karena lemari baju kita itu tempatnya baju yang masih bagus atau baru dicuci, yang bagus, yang bersih. Nah, sama seperti itu juga surga itu tempatnya yang bersih, udah bersih dari dosa. Kalau masih ada kotor-kotor dosanya, bahwa dicuci dulu di neraka. Nah, semoga kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita sehingga kita nggak perlu dicuci lagi. Nah, jadi ketika kita di dunia ini yang sekarang ini banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bakal mengampuni dosa kita. Karena Allah Maha Pengampun. Cuman yang kadang menganggap kita nggak diampuni itu adalah kita sendiri kadang. Kayaknya nggak bakal diampunin. Jangan seperti itu. Insya Allah Allah akan mengampuni kita selama kita memang benar-benar bertaubat kepada Allah, serius, tidak akan mengulanginya lagi, maka Allah pada waktu itu juga Allah bakal mengampuni dosa kita. Yang penting serius istighfarnya. Ya Allah, saya minta ampun ya Allah, saya berjanji nggak akan melakukannya lagi, saya akan menjauhi perbuatan dosa. Nah, maka Allah akan mengampuninya. Ketika dia meninggal dunia, maka dia bakal selamat dari dosa-dosa tersebut karena Allah mengampuninya. Tapi kalau selama hidup kita jarang beristighfar, maka dosa tersebut akan dibawa mati. Nanti di alam kubur itu juga bakal jadi pengampunan juga sebenarnya. Karena di alam kubur ketika orang banyak dosa, maka dia bakal disiksa juga dalam kubur. Nah, untuk upaya pengampunan dosa, ternyata ketika sudah di alam kubur masih banyak dosanya, maka ketika di padang mahsyar dia juga mendapatkan banyak musibah-musibah, banyak dapat azab juga di padang mahsyarnya untuk mengampuni dosanya. Ternyata dosanya masih banyak, bahwa langsunglah ke neraka untuk pembersihan dosa terakhirnya. Jadi yang paling mudah pengampunan dosa itu adalah di dunia ini. Boleh kita melakukannya dengan istighfar, boleh melakukannya dengan taubat-taubat yang lain, sholat taubat. Nah, Allah juga mengampuni kita melalui sakit. Jadi kalau kita sakit, maka itu adalah ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ketika kita sakit, kita tidak mengeluh. Jangan mengeluh. Itu adalah upaya Allah ngampuni dosa kita.
Nah, baik. Sekarang bagaimana sikap kita ketika kita udah tahu nih hari kiamat, hari akhir, surga dan neraka, itu bagaimana setelah itu sikap kita? Apakah biasa-biasa aja atau ada perubahan? Nah, yang pertama, ketika kita sudah belajar tadi dan yang pelajaran yang telah lalu, selanjutnya sikap kita adalah lebih mawas diri, berhati-hati kita. Setiap perbuatan kita itu bakal dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu perbuatan baik yang kecil itu ada hitungannya. Perbuatan buruk yang kecil itu ada hitungannya. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, selanjutnya mencari ilmu agar bahagia dunia dan akhirat. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aradat dunya fa alaihi bil ilm, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa alaihi bil ilm." Rawahu Tabrani. Nah, jadi artinya barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka harus dengan ilmu. Nah, jadi kalau pengen bahagia di dunia, punya ilmu. Kalau pengen bahagia di akhirat nanti, juga harus dengan ilmu. Nah, sekarang kita sedang menuntut ilmu. Kalian yang belajar mendengarkan itu mendapatkan ilmu. Ustadz yang mengajarkan juga itu memperkuat ilmu dan muzakarah, mengingatkan ilmu lagi. Maka itu juga termasuk belajar. Kita sama-sama belajar. Kalian belajar, Ustadz juga belajar. Nah, sehingga kita termasuk orang-orang yang menuntut ilmu. Kalau kalian nggak belajar, kita nggak belajar, maka mustahil akan bahagia dunia dan akhirat. Mustahil. Maka perlu dengan ilmu. Nah, selanjutnya adalah sikap kita setelah kita belajar tadi tentang yang hari-hari kiamat. Kita bakal menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Karena orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bersikap ramah, dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi kita harus menjadi yang bermanfaat bagi manusia, bermanfaat bagi teman, bagi orang lain, bermanfaat. Jangan menyusahin teman. Kita harus ada manfaatnya. Nah, dan mampu menundukkan hawa nafsu. Nah, jadi hawa nafsu kita juga harus kita kekang, kita tahan. Nah, Rasulullah bersabda, orang yang berakal adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya dan beramal untuk hari setelah kematian. Dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan selalu berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tahan hawa nafsu kita, karena kebanyakan dari hawa nafsu itu adalah menjurus kepada dosa. Dan kita harus tahan hawa nafsu kita untuk melakukan yang enggak baik. Nah, jadi kita harus semangatnya tuh ke perbuatan baik, bukan semangatnya berbuat dosa. Ketika nonton konser atau berbuat dosa atau dan lain sebagainya, itu semangat salah. Tapi kalau kita mengaji, sholat, menuntut ilmu, semangat, nah itu yang baik. Karena kebanyakan dari hawa nafsu itu cenderung kepada dosa. Itu nafsu itu suka dengan yang dosa-dosa. Nah, jadi kita lawan. Selanjutnya menjaga kelestarian alam. Nah, karena dengan kita membuang sampah sembarangan itu bisa membuat banjir, membakar hutan, bisa membuat kabut. Yang namanya itu adalah kiamat sugro, kiamat kecil. Nah, maka buanglah sampah pada tempatnya. Jangan suka membakar hutan dan lain sebagainya. Nah, baik, itu saja hikmahnya.
kita hidup akan merasa damai dan tenang. Semangat menuntut ilmu dan beribadah, menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan, memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kenikmatan di surga. Itu hikmahnya. Nah, jadi kita semoga mendapatkan hikmah dari kita mempelajari pelajaran ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk mengamalkannya dan memahami apa yang sudah saya sampaikan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita bersama-sama berdoa dan diaminkan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.